Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Fatahillah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pembelajaran PKN SD, dan kepada rekan-rekan yang sudah menonton video presentasi dari kami, izin memperkenalkan diri. Nama saya Oktavia dengan NIM 096. Di sini saya selaku moderator sekaligus presentator pertama bersama 5 rekan saya. Yang pertama itu ada Winda Destia dengan NIM 087, dan yang kedua itu ada Elok Raudotunimah dengan NIM 081. Yang ketiga itu ada Merina Andini dengan NIM 097. Yang keempat itu ada Anggun Setianingsih dengan NIM 098, dan yang terakhir itu ada Tia Widya Putri dengan NIM 099. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai presentasi dari kelompok saya yang berjudul Analisis Modul Pembelajaran Materi-materi Pokok Bahasan Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. Baiklah, yang pertama kita bahas dulu latar belakang, yaitu penerapan kurikulum merdeka di jenjang sekolah dasar menuntut transformasi perangkat ajar, khususnya modul-modul pembelajaran yang harus berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Modul ajar bukan sekedar kumpulan materi, melainkan instrumen strategis untuk menumbuhkan karakter, nilai kritis, dan keterlibatan aktif siswa. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan tantangan dalam menyelaraskan tujuan pembelajaran dengan asesmen yang autentik. Kegiatan analisis ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana guru-guru di 5 sekolah berbeda mengonstruksi modul ajar mereka dengan melakukan evaluasi terhadap berbagai modul. Mahasiswa dapat mengidentifikasi pola inovasi sekaligus hambatan teknis yang dihadapi, sehingga mampu memberikan rekomendasi perbaikan yang berbasis data aktual yang meningkatkan mutu pendidikan dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fokus masalah. Yang pertama itu ada fokus analisis, yaitu terdiri dari struktur modul pembelajaran. Yang kedua itu ada kesesuaian strategi pembelajaran. Yang ketiga itu ada relevansi materi dalam kehidupan siswa. Nah, hal yang dianalisis itu ada tujuan pembelajaran, materi, langkah pembelajaran, asesmen dan evaluasi, serta nilai-nilai lokal dan konteks yang nyata. Baik, selanjutnya itu ada tujuan kegiatan. Yang pertama itu ada menganalisis kualitas modul ajar pendidikan Pancasila. Nah, kegiatan ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah modul pembelajaran itu sudah sesuai dengan kurikulum merdeka dan kebutuhan siswa. Yang kedua itu ada mengetahui kelebihan dan kekurangan modul. Jadi, analisis ini dilakukan agar dapat melihat bagian modul yang sudah baik dan bagian yang masih perlu diperbaiki. Nah, yang ketiga itu ada memberikan rekomendasi perbaikan modul pembelajaran. Jadi, hasil analisis yang digunakan untuk memberikan saran agar modul menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah digunakan. Nah, yang terakhir itu ada meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap kurikulum merdeka. Jadi, melalui kegiatan ini, mahasiswa itu dapat memahami cara menyusun dan menilai modul pembelajaran sesuai kurikulum merdeka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis kegiatan. Jenis kegiatan yang dilakukan analisis deskriptif kuantitatif, artinya adalah ini berfokus untuk mengkaji dan memahami modul ajar secara mendalam, akan menggunakan angka atau statistik. Karakteristik kegiatan ini meliputi mengkaji modul ajar secara mendalam, menganalisis struktur dan isi modul, menilai kesesuaian dengan kurikulum merdeka, menghasilkan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, objek aktivitas. Objek aktivitas dalam kegiatan ini adalah modul ajar pendidikan Pancasila dari 5 sekolah dasar yang berbeda, yaitu UPTD SDN 33 Tegineneng, UPTN 2 Sidodadi, selanjutnya SDN 2 Sidodadi, SDN Tembong 2, selanjutnya SDN 4 Gedung Tataan, selanjutnya SDN 13 Wairatai,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan beberapa teknik, yaitu studi dokumentasi terhadap modul ajar, mengamati LKPD dan media pembelajaran, observasi teknis terhadap strategi pembelajaran dan asesmen. Yang terakhir, pemeriksaan rubrik penilaian. Fokus penilaiannya meliputi tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, asesmen, keterpaduan materi. Di sini saya akan menjelaskan dalam tahap analisis. Setiap modul ditelaah berdasarkan analisis tujuan pembelajaran, analisis strategi pembelajaran, analisis asesmen, analisis keterpaduan modul. Fokus penilaiannya yaitu keterukuran tujuan pembelajaran, variasi aktivitas pembelajaran, ketertiban siswa, yang terakhir kesesuaian evaluasi dengan tujuan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis. Hasil temuan, modul sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran menggunakan KKO seperti mengidentifikasi, mempraktekkan, dan menjelaskan materi yang relevan dengan kehidupan siswa seperti musyawarah hak dan kewajiban, serta nilai Pancasila. Strategi pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning, PBL, dan Deep Learning. Pembelajaran mendorong siswa aktif melalui diskusi, presentasi, dan refleksi. Materi disusun sistematis dari konsep dasar menuju contoh nyata lingkungan sekitar. Model mendukung penguatan profil pelajar Pancasila, terutama gotong royong dan bernalar kritis. Kelebihannya, lebih sistematis, komunikatif, kontekstual, relevan dengan kehidupan nyata, dan mendukung karakter siswa. Hasil analisis mendalam. Temuan penting. Terdapat asesmen formatif dan sumatif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Rubrik penilaian cukup jelas dan mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan siswa. Aktivitas siswa bervariasi seperti diskusi kelompok, presentasi, proyek gotong royong, analisis video pembelajaran, refleksi pembelajaran mendukung, seperti gotong royong, menara kritis, tanggung jawab, dan kerjasama. Materi menggunakan contoh dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sehingga lebih mudah dipahami siswa. Langkah pembelajaran tersusun jelas mulai dari pendahuluan, inti, hingga penutup. Modul mudah digunakan kembali dan dapat dikembangkan oleh guru lain di masa depan. Baik, materi selanjutnya adalah timeline kegiatan. Pada kegiatan ini, timeline dibagi menjadi 4 minggu. Di minggu pertama dilakukan konsolidasi dan penyusunan proposal untuk menentukan tujuan serta rencana kegiatan. Kemudian pada minggu kedua dilakukan pengumpulan modul dan analisis awal untuk memulai isi serta kualitas modul ajar yang digunakan. Selanjutnya di minggu ketiga dilakukan evaluasi hasil analisis dan diskusi kelompok agar memperoleh masukan yang lebih baik. Terakhir pada minggu keempat dilakukan penyusunan laporan akhir dan presentasi hasil kegiatan. Lalu ada bentuk kegiatan, yaitu bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi beberapa tahapan. Pertama, observasi struktur untuk mengamati kondisi pembelajaran secara sistematis. Nah, yang kedua, fokus group diskusi atau FGD, yaitu diskusi bersama untuk bertukar pendapat dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ditentukan. Nah, yang ketiga, dilakukan simulasi pembelajaran untuk melihat penerapan pembelajaran secara langsung. Selain itu, dilakukan juga penyusunan laporan rekomendasi sebagai bahan masukan untuk sekolah atau guru. Yang terakhir, dibuat video presentasi sebagai media penyampaian hasil kegiatan agar lebih mudah dipahami. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan, yaitu analisis modul ajar merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
Modul ajar yang baik dapat membantu guru menyampaikan materi secara lebih terarah, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, modul juga mendukung penerapan kurikulum merdeka serta menguatkan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan belajar yang aktif, kreatif, dan bermakna. Melalui kegiatan observasi, diskusi kelompok, simulasi pembelajaran, dan penyusunan laporan, diperoleh pemahaman bahwa modul ajar perlu disusun secara sistematis agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman kerjasama komunikasi dan kemampuan berpikir kritis bagi setiap anggota tim. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi rekomendasi nyata bagi sekolah dan guru dalam memperbaiki serta mengembangkan modul ajar yang lebih efektif, inovatif, dan sesuai dengan karakteristik siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berjalan lebih optimal dan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Baik, cukup sekian kesimpulan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.